Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Kalkulus 1, di mana pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas soal Kalkulus 1 yang ada di modul 1 untuk kode mata kuliah PEMA 4108 di Universitas Terbuka. Oke, tanpa berlama-lama kita coba lihat untuk pembahasan soal yang pertama. Ini merupakan soal formatif yang saya ambil dari modul 1 ya. Dimana untuk soal nomor 1 ini yang ditanya adalah himpunan penyelesaian dari 13 lebih besar dari sama dengan 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Berarti ini mengenai pertidaksamaan. Kita coba selesaikan. Di sini pada dasarnya penyelesaiannya boleh secara langsung atau boleh kita bagi menjadi dua bagian ya. Terserah dari teman-teman, mau menyelesaikan secara langsung juga silakan, mau dibagi per bagian juga silakan. Oh, nanti hasilnya juga akan sama. Di sini saya akan coba menyelesaikannya itu per bagian aja ya. Oke, jadi di sini kita selesaikan yang bagian yang saya kasih warna merah ini. Kemudian nanti kita akan selesaikan yang bagian 2 yang saya kasih warna kuning ini. Oke, kita coba selesaikan yang bagian pertama. Jadi saya kasih nama bagian pertama, yaitu 13 lebih besar sama dengan 2x kurang 3. Oke, dalam penyelesaian pertidaksamaan, di sini kita akan menemukan nilai X. Jadi maksud dari himpunan penyelesaian itu adalah menentukan nilai X yang memenuhi ya. Sehingga di sini kita butuh hasilnya dalam X. Kalau begitu, untuk menghasilkan nilai X, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan dulu min 3 ini atau negatif 3 ini. Yaitu dengan cara menambahkan kedua ruas ini dengan positif 3 atau lawan dari min 3 ya. Maka ini 13 kita tambah 3 lebih besar sama dengan 2x kurang 3 ditambah 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama kita tambah 3. Karena kita tambahkan dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan ini tidak berubah ya. Oke, 13 tambah 3 itu 16 lebih besar sama dengan ini min 3 plus 3 itu 0 ya, bersisa 2x. Kemudian, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang kita butuhkan untuk himpunan penyelesaian adalah nilai x yang memenuhi, ya, yang memenuhi pertidaksamaan ini. Maka di sini kita harus menghilangkan 2 ini ya. Oke, kalau gitu sekarang ruas kiri dan ruas kanan ini akan kita kalikan dengan 1/2 ya. 16 dikali 1/2, 16 per 2 lebih besar dari 2x dikali 1/2, berarti 2x per 2 ya. Sehingga 16 dibagi 2 itu 8, lebih besar sama dengan 2x bagi 2 itu x. Jadi nilai x yang memenuhi yang pertama adalah 8 lebih besar dari sama dengan x, atau x kecil dari sama dengan 8 ya, ini sama. Kemudian kita lihat untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu yang saya kasih warna kuning tadi ya. Tulis bagian yang kedua, 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Oke, sama penyelesaiannya seperti bagian pertama. Karena yang diminta di sini adalah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi untuk menghasilkan x, maka kita harus menghilangkan dulu min 3 ini ya. Dimana sama seperti tadi, kedua ruas harus kita tambahkan dengan 3. Jadi di sini 2x kurang 3 tambah 3 lebih besar sama dengan 5 ditambah 3. Jadi kedua ruas sama-sama kita tambah 3 ya. Kemudian 3 tambah 3 itu 0, bersisa 2x lebih besar sama dengan 5 tambah 3 itu 8. Sama halnya seperti bagian 1 tadi, bahwa yang kita inginkan adalah nilai x-nya itu berapa ya. Sehingga supaya di sini muncul nilai x, maka kedua ruas ini harus sama-sama kita kali dengan 1/2.
Nah, jadi 2 ini kan harus hilang ya, supaya bisa muncul di sini X. 2X bagi 1/2 itu X lebih besar dari 8 dibagi 1/2 itu 4. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah ini, yang kedua ya, X lebih besar sama dengan 4. Oke. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan. Pada garis bilangan, 4, di sini 4-nya itu ditandai dengan bulat penuh ya, atau bulat berisi. Kenapa? Karena posisi tanda pertidaksamaannya ini mengandung tanda sama dengan ya. Kita tahu bahwa jika tanda pertidaksamaan itu mengandung tanda sama dengan, maka di sini posisinya nilai X-nya itu bisa kita buat dengan bulat penuh ya. Oke. Kemudian kalau tanda pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan, maka di sini posisi interval yang kita buat itu bulat kosong ya. Penanda X-nya itu bulat kosong ya. Artinya tidak punya tanda sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengan berarti dia bulat penuh. Nah, kalau misalkan kita interpretasikan dalam bentuk elang, ini ditandai dengan kurung siku ya. Oke. Kemudian kalau yang ini ditandai dengan kurung biasa. Artinya ini adalah selang terbuka ya, sedangkan ini adalah selang tertutup. Karena di sini mengandung tanda sama dengan, berarti ini bulat penuh. Kemudian ini juga sama, mengandung tanda sama dengan, berarti di sini bulat penuh. Nah, di sini nilai X-nya katanya kurang dari atau sama dengan 8, berarti arahnya ke kiri. Sini ya, arah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang ini nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 4, berarti ke arah kanan. Sini ya. Oke. Jadi, mana himpunan penyelesaian yang memenuhi? Nah, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah yang ini, di antara 4 dan 8. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian sehingga 4 lebih besar dari sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 8 ya. Atau bisa kita tulis kurung siku 4,8. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Next, kita lanjut untuk soal formatif pada modul 1 untuk nomor 2. Di sini 4x kuadrat tambah 9x kurang 9. Oke, di sini kita coba selesaikan. 4x kuadrat tambah 9x kecil dari 9. Sama seperti tadi, karena di sini kita mau menolkan ruas kanan, maka ini sama-sama kita kurangkan dengan 9 ya. Oke, sehingga 4x kuadrat tambah 9x dikurang 9 kecil dari 9 dikurang 9 ya. Sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat tambah 9x kurang 9 kecil dari 0. Oke, kita sudah punya tidaksamaan yang baru ini ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan atau menemukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini, maka kita akan menfaktorkan ya. Ini bisa kita faktorkan. Oke, di sini kita akan faktorkan pertidaksamaan ini, yaitu 4x dikurang 3 kali x tambah 3, kecil dari 0. Oke. Untuk mengecek apakah pemfaktoran kita ini sudah benar, teman-teman bisa mengalihkan ini ya. 4x kali x, 4x kuadrat gitu ya. Kemudian 4x kali 3, 12x. Kemudian dikurang min 3x. Kemudian min 3 kali plus 3 min 9. Oke, ini pemfaktorannya sudah benar ya. Kemudian di sini kita akan mengambil 4x, membuat nolnya ya. 4x sama dengan 0. 4x sama dengan 3. Karena di sini pembuat nolnya ada 2 ya. Ini 1, ini 1 ya. Oke. X sama dengan 3/4. Kemudian yang satunya lagi, X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Oke. Sekarang kita letakkan dia pada garis bilangan ya. Oke.
min 3. Di sini karena tanda pertidaksamaannya itu tidak mengandung tanda sama dengan, berarti di sini bulat kosong ya. Min 3. Kemudian di sini juga bulat kosong 3/4 ya. Oke. Kemudian karena pembuat nolnya tadi ada 2, 3/4 dan min 3, berarti ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian ya. Bagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Oke. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga. Oke, nah sekarang kita akan mengambil nilai X dari masing-masing bagian ini. Jadi, kenapa kita harus mengambil nilai X? Untuk menguji daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan untuk himpunan penyelesaian ini, gitu ya. Jadi untuk bagian yang pertama, kita ambil nilai X-nya itu, bagian pertama, kita akan ambil nilai X yang kurang dari 3 atau yang lebih kecil dari 3. Berarti di sini kita ambil min 4 ya. Oke, kemudian min 4 ini nanti akan kita substitusi ke persamaan ini boleh, ke persamaan ini juga boleh ya. Maka kita substitusi ke persamaan yang di bawah aja ya. 4x kurang 3 kali X tambah 3. Oke. 4 dikali min 4 dikurang 3 dikali min 4 tambah 3. Oke, nanti kita lihat nilainya apakah dia kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 ya. 4 kali min 4 min 16 dikurang 3 kali min 4 tambah 3 itu min 1. Oke, dari sini udah kelihatan ya. Ini min 19 kali min 1. Min kali min itu positif ya. Oke, berarti tandanya positif atau nilainya lebih besar dari 0. Jadi di sini positif. Berarti di sini positif ya. Kemudian untuk bagian yang kedua, ini kita ambil di antara min 3 dan 3/4. 3/4 itu kan 0, sekian ya. Lebih dari 0 gitu ya. Kita ambil aja X-nya biar lebih mudah 0 ya. Masih sama, kita substitusi juga ke persamaan ini. 4 kali 0 kurang 3 dikali 0 tambah 3. Oke, 4 kali 0, 0. 0 kurang 3, min 3. Dikali 0 tambah 3, 3 ya. Oke, ini hasilnya min ya. Min 9. Oke, kurang dari 0 ya. Berarti tandanya di sini negatif. Sebenarnya tanpa kita melanjutkan pengujian untuk bagian yang ketiga, kita bisa tahu bahwa di sini nanti hasilnya pasti akan positif ya. Tapi kalau kita mau uji juga boleh ya, kita coba ya, benar nggak hasilnya positif ya. Ini yang lebih besar dari 3/4, kita ambil aja nilainya 1 ya. Kita substitusi 4 kali 1 dikurang 3 kali 1 tambah 3. Oke, 4 kali 1, 4. 4 kurang 3 itu 1. 1 tambah 3, 4. Berarti 1 kali 4, 4. Positif ya hasilnya ini ya. Oke, benar ya. Nah, karena yang diminta di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang kurang dari 0, artinya yang bertanda negatif. Kalau begitu, himpunan yang memenuhi yaitu daerah yang ini ya. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian hingga min 3 kecil dari lebih besar dari sama dengan X, lebih dari ya, maaf, lebih dari X kecil dari 3/4. Oke, atau bisa kita tuliskan min 3 pakai kurung biasa, 3/4. Jadi jawabannya yang A. Oke, next kita lanjut nomor 3, yaitu di sini himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x kurang 4 kecil dari sama dengan 2. Untuk menyelesaikan
menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita bisa menggunakan definisi dari nilai mutlak. Oke, definisi dari nilai mutlak yaitu di mana mutlak A lebih kecil dari 1, itu bisa diselesaikan menjadi min 1 kecil dari A kecil dari 1, ya. Maka di sini kita akan coba menyelesaikan mutlak 3x kurang 4 kecil sama dengan 2 menggunakan definisi ini. Sehingga min 2 kecil dari sama dengan 3x kurang 4 kecil dari sama dengan 2. Sama seperti pengerjaan nomor 1 dan nomor 2, di sini kita mau memunculkan x, ya. Maka kita harus menghilangkan dulu min 4 ini. Supaya min 4 ini hilang, maka semua ruas ini harus kita tambahkan dengan 4, lawan dari min 4. Maka min 2 tambah 4 kecil dari sama dengan 3x kurang 4 tambah 4 kecil dari sama dengan 2 tambah 4. Ini boleh dicoret, ini jadi 2 kecil dari sama dengan 3x kecil dari sama dengan 6. Supaya di sini muncul x, maka ruas kiri, tengah, dan kanan ini harus kita kalikan dengan 1/3. Maka 2 dikali 1/3 itu 2/3 kecil dari sama dengan 3x kali 1/3 itu x kecil dari sama dengan 6 kali 1/3 itu 2. Maka inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan, di sini ada 2/3, ya. Ini bulat penuh karena tanda pertidaksamaannya itu mengandung tanda sama dengan 2/3. Kemudian di sini 2, ya, sama-sama bulat penuh ini, ya, karena dua-dua tanda pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan. Jadi daerah yang diarsir itu atau daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian itu yang mana? Yang ini, ya, di antara 2/3 dan 2. Atau bisa kita tuliskan kurung siku 2/3, 2. Oke, jadi jawabannya yang C, ya. Next, selanjutnya nomor 4, himpunan penyelesaian dari mutlak 3x lebih besar dari mutlak 6 dikurang 3x. Untuk penyelesaian nomor 4 ini, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, tapi agak terlalu ribet, ya. Jadi pengerjaannya itu panjang, perlu kita lakukan 4 kali pengerjaan, ya. Untuk lebih memudahkannya, secara ringkas kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Oke, sifat dari nilai mutlak yaitu mutlak x kecil dari mutlak y jika dan hanya jika x kuadrat kecil dari y kuadrat. Oke, kita bisa pakai sifat yang ini untuk menyelesaikan permasalahan pada nomor 4 ini. Mutlak 3x besar dari mutlak 6 dikurang 3x. Ini jika dan hanya jika 3x kuadrat besar dari 6 dikurang 3x kuadrat. Selanjutnya, ini yang akan kita selesaikan sekarang, ya. Oke, ini bisa kita tulis 3x kuadrat besar dari 6 kurang 3x dikuadratkan. Nah, supaya ruas kanan ini jadi 0, berarti ini harus sama-sama kita kurangkan dengan 6 kurang 3x kuadrat, ya. Jadi ini 3x kuadrat kurang 6 kurang 3x dikuadratkan besar dari 6 dikurang 3x dikuadratkan dikurang 6 kurang 3x dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 3x kuadrat 3x dikuadratkan dikurang 6 kurang 3x dikuadratkan lebih besar dari 0. Bentuk ini pada dasarnya sama dengan a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali
A kurang B. Jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa pakai sifat aljabar ini ya. Maka bisa kita misalkan 3x dikuadratkan ini sebagai A, kemudian 6 dikurang 3x dikuadratkan ini sebagai B kuadrat. Kuadrat, ini B kuadrat. Maka berdasarkan sifat aljabar ini, bisa kita tuliskan 3x tambah 6 dikurang 3x. Oke, kita tutup kurungnya. Dikali 3x kurang 6 dikurang 3x. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian, ini menjadi 3x tambah 6 dikurang 3x. Yang ini menjadi 3x kurang 6 tambah 3x. Lebih besar dari 0. 3x dikurang 3x itu 0 ya, maka bersisa 6. Kemudian 3x tambah 3x itu 6x kurang 6, lebih besar dari 0. Nah, kemudian pembuat nolnya ini kita ambil yang ini 6x kurang 6 lebih besar dari 0, 6x lebih besar dari 6, x lebih besar dari 6 bagi 6. Di X lebih besar dari 1. Maka kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini bulat kosong karena tanda pertidaksamaan di sini tidak mengandung tanda sama dengan. Jadi arahnya itu ke kanan. Di sini 1 ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Jadi ini sampai positif tak hingga ya. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian hingga X lebih besar dari 1. Atau bisa ditulis 1, positif tak hingga ya. Jadi 1 sampai positif tak hingga. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Next, selanjutnya nomor 5. Di sini himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 2 dibagi 2X kurang 3 kecil dari sama dengan 4. Jadi kita bisa pakai sifat yang tadi kita terapkan pada penyelesaian soal nomor 4 juga ya. Sifat nilai mutlak X kecil dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Mutlak X plus 2 per 2X kurang 3 kecil dari sama dengan 4. Jika dan hanya jika ini kita kuadratkan X tambah 2 per 2X kurang 3 kuadrat kecil dari sama dengan 4 kuadrat. Oke. Kita mau menolkan ruas kanan ya, maka ini kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 4 kuadrat. Maka X tambah 2 per 2X kurang 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat kecil sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Maka hasilnya X tambah 2 per 2X kurang 3 kuadrat kurang 4 kuadrat kecil sama dengan 0. Sama halnya seperti nomor 4 tadi, ini bentuknya sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga bisa kita uraikan menjadi A tambah B kali A kurang B. Ini kita misalkan sebagai A, yang ini kita misalkan sebagai B ya. Berarti ini jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Maka X tambah 2 per 2X kurang 3 ditambah 4 dikali X tambah 2 per 2X kurang 3 dikurang 4 kecil sama dengan 0. Ini bisa kita samakan penyebutnya ya dengan cara 2X kurang 3. Oke, bagi 2X kurang 3 itu 1. 1 dikali X plus 2 yaitu X plus 2 ditambah 4 dikali 2X kurang 3 dibagi 1. Di bawah 4 ini ada penyebutnya 1 ya. Dibagi 1 itu nilainya 2X kurang 3. Kemudian dikali 4 jadinya 4 dikali 2X kurang 3. Oke, ini samakan penyebut ya. Sebelah sini juga sama. 2X kurang 3, ini hasilnya X plus 2 dikurang 4 kali 2X kurang 3. Kecil sama dengan 0.
Kemudian ini X tambah 2 tambah 8X kurang 12 dibagi 2X kurang 3 kali X tambah 2 kurang 8X tambah 12 per 2X kurang 3 kecil dari sama dengan 0. Oke, saya sambungkan ke sini. Ini X tambah 8X berarti 9X. 9X plus 2 dikurang 12 berarti min 10 ya, per 2X kurang 3. Kemudian yang satunya lagi X dikurang 8 yaitu min 7X tambah 14 ya, 2 tambah 12 per 2X kurang 3 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil pembuat nolnya. Yang pertama 9X kurang 10 sama dengan 0. 9X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 9. Kemudian yang satunya lagi min 7X tambah 14 sama dengan 0. Min 7X sama dengan min 14. X sama dengan min 14 bagi min 7, X sama dengan 2. Untuk yang di bawahnya ini sama, jadi kita ambil satu aja, 2X kurang 3 tidak sama dengan 0, karena penyebutnya nggak boleh 0 ya. 2X tidak sama dengan 3, X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Oke, kita letakkan pada garis bilangan. 10 per 9 itu nilainya adalah 1, sekian ya. Oke, di sini 10 per 9. Kemudian 3 per 2 itu ada di sini di tengah. Kemudian X sama dengan 2 itu ada di sini. Nah, karena di sini tandanya per tidak samaan ada tanda sama dengan, berarti ini bisa jadi bulat penuh, ini bisa jadi bulat penuh. Sedangkan untuk yang ini bulat kosong ya, karena nilainya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Jadi kalau dikasih bulat penuh artinya 3 per 2 termasuk ke dalam nilai X-nya. Kita lakukan pengujian untuk masing-masing interval bagian ini. Sama seperti pengerjaan soal nomor 2 tadi. Di sini kita ambil yang lebih kecil dari 10 per 9, itu berarti nilai X-nya kita ambil 0. Kemudian yang ini kita ambil nilai X-nya 1,3. Di sini X-nya kita ambil 1,6. Di sini kita ambil nilai X-nya itu 3. Nah, masing-masing perwakilan nilai X ini kita substitusi ke persamaan ini. Nah, setelah kita substitusi ternyata nanti boleh dicoba ya sendiri. Setelah kita substitusi ternyata di sini hasilnya negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Nanti boleh dicoba ya dengan nilai X yang sudah saya ambil perwakilan ini disubstitusikan ke sini ya. Karena yang diminta adalah daerah yang kurang dari atau sama dengan 0, maka daerah yang memenuhi yaitu yang bertanda negatif. Yang ini ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10 per 9 atau X lebih dari sama dengan 2 ya. Atau secara selang itu bisa kita lihat jawabannya yang C. Sekian video pembahasan soal untuk part 1 ini. Sampai jumpa di video pembahasan soal untuk part 2-nya. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.